Mas Aki, Mas Fabio bisa dijelaskan untuk agenda hari ini tuh ada apa sih, Mas? Ya, hari ini kita agenda berkoordinasi dengan penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Jakarta Barat, terkait pelaporan dari klien kami atas dugaan pasal 266 ya, yang menyuruh mencantumkan keterangan palsu pada akta otentik. Ini kasus yayasan apa dan di mana nih, Bang? Ya, ini kasus dari Yayasan Parapatan yang berdomisili di Cipinang, Cepedak, Jakarta Timur. Sejauh ini perkembangannya seperti apa dari laporan tersebut? Dari laporan yang kita ajukan, dari awal sejak lidik sampai sekarang sudah naik ke sidik, pihak terlapor ini kurang kooperatif ya, tidak menghargai institusi Polri, tidak pernah hadir baik dari lidik maupun sidik, dan hari ini pun agendanya sebenarnya sidik panggilan kedua, mereka juga belum hadir. Ya, itu yang kita sangat sayangkan ya. Mas boleh mengulas sedikit awal duduk perkaranya seperti apa, Mas Aki? Ya, jadi ada yang seolah-olah dibuat seperti ada pertemuan rapat. Di rapat itu sudah dibuat notulen, dan notulen itu menjadi dasar untuk dibuat akta otentik. Nah, tapi keterangan akta otentik itu yang dari pelapor tidak lakukan juga sebenarnya. Misal kayak ada salah satu pelapor kita ada dua pelapor ya, menerangkan bahwa pelapor kita ada di luar negeri, padahal hari itu ada di Indonesia. Ada satu lagi pelapor yang katanya sudah pikun tapi masih bisa cakap hukum, masih semua bisa. Nah, itu menjadi alasan laporan kita. Artinya ada kecurigaan adanya kecurigaan nantinya akan ada penyalahgunaan aset atau segala macam, itu tidak Iya. menutup kemungkinan kali ya. Takutnya dari ini kan masalah pembina dari yayasan ya. Pelapor dan terlapor ini sama-sama dari pembina yayasan. Jadi takutnya nanti ke depan akan berpengaruh ke yayasan tersebut. Nah, dari akta yang kami duga memang ilegal gitu. Yayasan Parapatan itu apa sih, Bang, bisa dijelaskan? Yayasan Parapatan ini ya termasuk ada juga di dalamnya panti asuhan juga. Di sana ada 40-50 lebih anak yang diurus oleh panti. Pengurusnya ada berapa orang? Kalau pengurus mungkin banyak ya, saya kurang tahu detailnya. Tapi kalau pembina sekitar ada 5, tapi 4 yang kita akui. Itu sudah lama yayasan itu, Mas? Sudah, ini peninggalan dari zaman Belanda sebenarnya, Oh. dari tahun mungkin 800-an. Namun dilanjutkan sama pembina juga senior. Ya, kita masih tetap lanjutkan itu karena mengingat ini juga bakti sosial juga ya. Berarti pengurusan Yayasan Panti Asuhan Parapatan sudah diambil alih secara ilegal oleh pengurus yang baru. Secara tidak langsung ya, karena semua kan berdasar dari akta itu ya. Nantinya pembina ini dominan mau bergerak seperti apa kan kita nggak tahu arahnya kemana gitu kan. Kalau ada pembina yang masuk dengan cara yang tidak benar ya kita anggap itu udah jadi dasar ke depannya akan tidak benar juga gitu. Artinya kalau sudah melalui jalur hukum, ketika mereka berdiskusi sudah tidak menemukan titik terang. Iya, sudah tidak menemukan titik terang. Sudah pernah juga dulu ada gugatan perdata, namun juga tidak menemukan perdamaian juga. Kita lanjut di pidana. Pelapornya siapa sih, Bang? Berapa orang? Pelapor 2 orang dari pembina juga. Pelapor. Terlapor ya? Nah, kalau terlapor ada inisialnya Pak RJL dan Bu SDS. Itu sudah berapa lama berlangsung mereka dari membuat akte tersebut? Sejak 2022. Oh, sudah lama ya? Sudah lama. Pemalsuan keterangannya itu seperti apa, Bang? Ya, mereka menerangkan bahwa yang jadi dasar untuk dibuatnya akta otentik itu dari keterangan-keterangan palsu, misal yang tadi saya sebut
salah satu pembina ada di luar negeri, yang di rapat itu juga dia tidak diundang. Seharusnya kan rapat RPS lah kalau di RPS, perusahaan gitu ya, betul. harus dihadirkan semua gitu. Nah ini satu ada yang tidak diundang, alasannya ada di luar negeri padahal saat itu ada di Indonesia. Yang satu di keterangannya pikun apa tapi masih cakap buku, masih ada, orangnya pun masih aktif. Tindak lanjut kepolisian seperti apa Pak? Ketika memang nantinya panggilan kedua ini beliau tidak hadir. Hadir. Ya sesuai dengan KUHP lama dan baru ya, jika sudah naik sidik dan panggil kedua tidak hadir ya akan dijemput paksa, ataupun bisa ditangkap sekaligus jika memang buktinya sudah cukup. Tindak kejahatan apa dulu ya? Bang, harapannya mungkin dari pelaporan ini berharap seperti apa dari pelapor itu sendiri? Ya kita berharap kepada Polri, khususnya Polres Jakarta Barat, ya untuk menindaklanjuti sebagaimana laporan kami dengan bukti yang sudah ada, keterangan saksi, keterangan pelapor. Ya kita harapkan untuk lanjut ya sampai formulir terpenuhi semua, sampai adanya keterangan penetapan tersangka atau naik ke tingkat selanjutnya. Sejauh ini aktivitas dari yayasan tersebut seperti apa Pak selama laporan ini berjalan? Apakah Terganggu atau dihentikan atau bagaimana? Kalau aktivitas yayasannya masih berjalan seperti biasa. Itu kan masalah intern bagi pembina ya sebenarnya. Kalau yayasannya masih berjalan biasa, pantinya anak pantinya juga masih dirawat lah gitu. Karena dari pembina ini juga sebenarnya di yayasan tersebut sudah pecah gitu ya, pecah kongsi, jadi main blok-blok gitu ya. Ada kubu sana, ada kubu sini mungkin gitu. Ya melihat karena ada kejadian ini jadinya tidak bertemu gitu. Abang, mungkin yang mendasari pelapor untuk melaporkan mereka itu selain takutnya ada perebutan aset, apa sih yang paling sangat dijaga sama pihak pelapor ini Bang? Secara mungkin ini kan sudah turun-temurun ya. Ya tentunya kan yang jadi objek ini kan akta autentik gitu ya, akta adanya pembina baru atau pembina lama itu kan semua tercantum di situ ya, akta itu. Nanti kedepannya akan berpotensi seperti apa kan tergantung pembina, tergantung pengurus juga. Ya banyak sih problemnya, takutnya ya terganggu oleh dari anak-anak pantinya juga, atau misal nanti ke depannya juga ada aset yang akan diambil alih atau apa, kita nggak tahu kan arahnya kemana. Bisa aja ada potensi-potensi. Ya. Cukup.